Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah bismillah syukri wa syukri hamdi wa ta'ala lisan yang kami hormati Bapak Guru Bidang Pendidikan Kesehatan Pendidikan, yang kami hormati Kepala SDN Sudiranya yang notabene sebagai Guru Bidang 10, Bapak Ibu Guru yang berada di SDN ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan pada hari ini kita diberi nasihat untuk bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang merupakan sebagai kegiatan dan tugas dari calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi yang sebelumnya akan diisi oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Ana. Itu menambah barokahnya acara pada hari ini, dengan harapan acara pada hari ini bisa berjalan lancar, sukses. Mari kita membaca yang pertama, membaca sholawat Fatih 1 kali, membaca sholawat Anwar 1 kali, dan membaca sholawat Nabi 1 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tayyibil aliyah wa miftahibati sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa sahbihi ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa sahbihi Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Korwi dan diberikan kepada Bapak Ali Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sumberanyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sumberanyar, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Nurtanto selaku pembawa acara dan rekan dari calon guru penggerak angkatan 10 di Kecamatan Landingan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas kita, yaitu sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan dari calon guru penggerak kita dan sekaligus Kepala Sekolah SDN 2 Sumberanyar yang kali ini sedang melaksanakan kegiatan atau tugas dari calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami dari para calon guru penggerak di Kecamatan Landingan agar bisa menyalurkan, bisa membawa Kecamatan Landingan khususnya di bidang pendidikan lebih maju lagi,
lebih sukses lagi, dan tentunya anak didik kita di Kecamatan Landingan selalu berprestasi di tingkat kabupaten. Syukur-syukur kalau bisa terus ke tingkat yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Bapak Ibu yang guru di SDN 2 Sumber Anyar, mari kita sukseskan, kita bantu apapun kegiatan kepala sekolah kita yang sekarang dalam proses menjadi calon guru penggerak dan nantinya menjadi seorang guru penggerak. Karena pemerintah sekarang sudah mempunyai banyak program termasuk guru penggerak, dan Bapak Ibu guru di sini yang mungkin belum, bisa jadi mendaftar untuk menjadi seorang guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk guru penggerak ini tidak harus seorang PNS, jadi P3K pun bisa, dan P3K pun itu mulai 1 Mei itu sudah disamakan dengan PNS, jadi semuanya itu sama. P3K juga bisa jadi kepala sekolah, P3K juga bisa menjadi pengawas, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai sertifikat pendidik, mempunyai sertifikat guru penggerak, mempunyai sertifikat diklat calon kepala sekolah. Jadi tidak menutup kemungkinan guru P3K itu bisa menjadi seorang kepala sekolah, bisa menjadi seorang pengawas, karena ini sudah ada peraturan dari pemerintah. Jadi PNS, P3K sama-sama ASN, jadi peluangnya juga sama. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung di sekolah ini kepala sekolah kita juga seorang calon guru penggerak dan nantinya menjadi seorang guru penggerak, Bapak Ibu guru bisa meminta bantuan atau apapun mungkin yang berminat untuk mendaftar calon guru penggerak. Jadi tidak usah bingung ke orang lain, karena kepala sekolah kita sudah berpengalaman. Pengalamannya ya sekarang ini sedang proses menjadi seorang guru penggerak. Nanti kedepannya gimana dengan guru penggerak ketika sudah ganti presiden, sudah ganti menteri? Kita tidak usah terlalu jauh mikir ke sana. Paling tidak sebelum pengganti menteri diganti, guru penggerak ini sudah sangat banyak di Indonesia. Jadi sudah satu angkatan itu 25.000 berapa, dan sekarang sudah angkatan ke-10. Kita tinggal mengalihkan saja 25.000 kali 10, ada berapa guru penggerak di Indonesia? Seandainya sudah diganti oleh menteri-menteri yang lain, tapi guru penggerak kan sudah banyak, siapa yang mau mencabut? Kan sudah banyak, sudah ada sertifikatnya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh ke sana, mumpung ada kesempatan dan itu pun gratis, mari kita mencoba untuk mendaftar. Karena kalau sudah gratisnya hilang, nanti berbayar malah lebih males lagi. Mana sih bayar, gratis saja males. Nah, mumpung masih gratis, kita coba. Karena mendaftar pun kita itu belum tentu diterima, kan gitu. Dan kalau sudah mendaftar tidak diterima, bisa mendaftar lagi. Jadi tidak harus sekali selesai, tidak boleh, itu tidak. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendaftar. Bagaimana cara mendaftar?
Ibu kepala sekolah Bapak Ibu sudah berpengalaman, jadi langsung minta bantuannya. Karena kita tidak tahu, dulu kita harus PLPG ya, dulu kita harus PLPG, harus punya sertifikat PLPG. Dan ternyata setelah kita punya PLPG, kita diberi tunjangan yaitu sertifikasi. Siapa tahu kita punya sertifikat guru penggerak, siapa tahu nanti kedepannya ada lagi tunjangan guru penggerak, mungkin siapa tahu, karena kita tidak tahu juga dulu kan PLPG nya sekarang namanya diganti menjadi PPG. Siapa tahu nanti pemerintah ada penghargaan untuk guru penggerak, diberi tunjangan. Jadi sekali lagi dicoba. Tidak harus mudah, tidak harus saya sudah tua, tidak harus seperti itu. Yang tua-tua pun banyak. Kalau Bapak Ibu pengen tahu di YouTube itu banyak guru penggerak itu banyak, itu ada yang tua, ada yang muda, di luar Jawa. Karena satu angkatan itu ribuan, bisa 25.000 guru penggerak. Jadi untuk pemikiran yang ganti menteri atau apapun kita biarkan dulu. Yang penting kita mencari ilmunya. Karena saya lihat dan saya datang di beberapa kali diundang acaranya guru penggerak itu, yang sangat ditekankan untuk kepemimpinan. Jadi memang disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu pemerintah membuat seperti peraturan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak ataupun yang sudah menjadi guru penggerak bisa menularkan ke teman-teman yang lain, khususnya di lingkungan sekolah, lebih-lebih di luar lingkungan sekolah, bisa membawa kecamatan di bidang pendidikan. Akhirnya nanti kecamatan kita bisa lebih berprestasi lagi, karena di sini guru penggerak sudah mulai bermunculan. Di kecamatan kita guru penggerak sudah mulai banyak, sudah mulai banyak peminatnya. Jadi harapannya semoga ke depan dunia pendidikan di Kecamatan Landingan bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Landingan mohon bantuan Bapak Ibu guru di SDN 2 Sumberanyar untuk membantu, untuk mensukseskan semua kegiatan Ibu Kepala Sekolah kita yang sekarang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Tanpa bantuan dari Bapak Ibu guru di sekolah ini, rasanya berat untuk menjadi seorang guru penggerak, karena dukungan Bapak Ibu di sekolah ini sangat dibutuhkan sekali oleh Ibu Kepala Sekolah kita yang sedang proses menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kekompakan dan hadirnya Bapak Ibu guru SDN 2 Sumberanyar pada kesempatan kali ini. Dari kami mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah aksi nyata
perlu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi bahwa sekarang ada surat edaran bersama 3 menteri yang terbaru antara Kementerian Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, di mana di situ sudah dijelaskan pada poin 2 bahwa persyaratan untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah harus memiliki sertifikat guru penggerak salah satunya, dan pendaftarannya bisa online. Apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi memang benar. Jadi salah satu kabupaten di Kabupaten Gerobokan itu kemarin sudah mengangkat kurang lebih 26 atau 36 P3K diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Jadi sudah bukan by status lagi, karirnya sudah bukan by status karir pegawainya tidak berbeda. Jadi kakak sudah bukan by status, tapi sudah by kompetensi. Bukan karena dia berkait dengan siapa, bukan, karena sistemnya sudah online. Jadi penerapan seleksi tersebut sudah bisa dimulai insya Allah tahun ini, tergantung kemampuan daerah. Seperti itu. Bapak Ibu, mari kita saksikan atau kita simak bersama diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Nanda, kami perlu waktu yang seluas-luasnya sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan materi. Kepada Bu Nanda, kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Melandingan, Bapak Hayat Suryanto SPD SD. Yang saya hormati rekan saya Kepala Sekolah SDN 1 Sumber Pinang, Bapak Murtado SPD MPD. Yang saya hormati rekan saya juga Kepala Sekolah SDN 1 Alas Bayur, Bapak Akra Pikun Jayantika SPD SD, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 2 Sumberanyar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini di tempat yang barokah ini kita diberi kesempatan, nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ketiga kalinya di sini saya akan langsung, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan saya. Saya di sini tidak bisa bekerja sendiri. Saya di sini harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan panjenengan semua. Bahkan di sini saya juga melibatkan rekan sejawat saya sebagai kepala sekolah dan korwil yang senantiasa membantu dan mendukung kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Di sini langsung saya akan menyampaikan diseminasi saya sebagai tugas guru penggerak di modul 1.4. Kebetulan di sini saya sebagai kepala sekolah SDN 2 Sumberanyar. Mari kita bertukar pikiran, bertukar ilmu. Jadi kita saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah ini pada khususnya, dan Melandingan di bidang pendidikan Melandingan dan Situbondo pada umumnya. Saya langsung mau memaparkan di sini tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 menyebarkan budaya positif. Di sini saya tidak usah berkenalan karena Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Tapi katanya tak kenal maka tak sayang. Saya Bu Nana CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo.
Tujuan diseminasi kita pada hari ini atau pada pagi hari ini yaitu yang pertama, seluruh peserta merasakan perubahan paradigma berpikir tentang disiplin. Yang kedua, peserta mengetahui konsep-konsep disiplin positif. Yang ketiga, peserta mengetahui contoh penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf sebelumnya saya minta tolong pejamkan mata sebentar. Minta tolong semua pejamkan mata sebentar, kita refleksi sebentar kegiatan kita hari ini. Mari kita pikirkan hari ini, pagi ini kita datang di tempat ini. Kita resapi, kita pikirkan, tinggalkan beban-beban pikiran yang ada di rumah. Misalkan lagi anak sakit di rumah, tolong tinggalkan dulu. Tinggalkan beban-beban yang sudah ada di rumah, lepaskan dulu. Kosongkan pikiran, terima hal-hal positif yang akan kita dapatkan. Lepaskan seluruh beban yang ada di rumah. Lepaskan seluruh tanggung jawab yang mungkin membuat kita sedih. Lepaskan sejenak masalah-masalah pribadi kita. Lepaskan sejenak, mungkin ada yang keluarganya kesehatannya lagi menurun. Kita doakan agar segera sembuh. Yang dalam keluarga, teman, saudara mungkin ada masalah, kita doakan semoga masalahnya segera terselesaikan. Mari di tempat yang bermanfaat ini, semoga kita selalu didekatkan dengan orang-orang baik. Semoga rezeki kita dilancarkan. Semoga kesehatan kita selalu dijaga dan keluarga kita selalu dijaga. Terima kasih, bisa membuka mata kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya sengaja membuat stimulus, kita tinggalkan dulu beban-beban kita. Semoga budaya positif ini dari saya, dari panjenengan, mungkin kita dapatkan dari siswa kita, hari ini kita bisa mendapatkan hal-hal positif. Kita hilangkan hal-hal negatif. Kita doakan sesuatu yang berkah barokah, sesuatu yang bagus untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Langsung saya lanjutkan. Di sini kita akan memasuki pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD. KHD di sini Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Yang mana kata beliau, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah. Tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, sehingga guru berkewajiban untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, nyaman, aman, melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, untuk membentuk karakter siswa sesuai pelajar Pancasila atau sesuai profil pelajar Pancasila. Yang mana kata beliau, sekolah adalah tanah. Guru kita diibaratkan sebagai petani. Yang mana petani itu kita ibaratkan kita menanam jagung. Petani menanam jagung. Meskipun tanahnya tandus, tanahnya susah, dengan satu konteks itu tanahnya bagus, tetapi dengan perlakuan yang berbeda, kira-kira hasilnya sama apa berbeda?
kita menanam jagung, kita petani, yang satu, yang A itu dikelola dengan bagus, lahannya kurang bagus, yang B lahan bagus, berpotensi, tetapi setelah ditanam, dibiarkan, kira-kira hasilnya lebih bagus yang mana? Yang tandus, yang A nggih Pak. Nggih, kita kesepakatan. Di sini ternyata menurut beliau kita itu sebagai petani dengan latar belakang siswa seperti apapun, dengan karakter siswa yang bagaimanapun, ternyata kita bisa mencetak. Karena sejatinya, kata beliau, siswa itu bukan kertas kosong, Bapak Ibu, bukan kertas kosong. Siswa itu sebenarnya sudah ada garis-garis samar. Jadi kita tinggal menebalkan lakunya, kita tinggal mempertebal karakternya, agar karakternya semakin lebih bagus. Jadi seperti itu. Tujuan pendidikan di Indonesia yaitu menuntun segala kodrat anak pada anak agar dapat menciptakan atau mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai guru tugasnya kita menuntun. Kita itu hanya menuntun siswa sesuai kodratnya. Karena kodratnya kita ikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Alam di daerah pesisir dengan di daerah pegunungan kira-kira sama enggak? Kan tidak sama. Zamannya orang tua saya dahulu dengan zamannya kita dan zamannya anak-anak kita sekarang kira-kira sama tidak? Beda. Jadi kita di sini menebalkan lakunya, menuntun siswa. Kenapa diarahkan untuk sesuai profil pelajar Pancasila? Karena dengan perkembangan zaman yang seperti saat ini ternyata karakter anak bukan tambah meningkat tapi bisa menurun. Karena kita bisa mengakses apapun menggunakan gadget. Bahkan mohon maaf, orang tua di rumah mungkin tidak bisa menggunakan HP. Mohon maaf, jangan seneng-seneng anak di rumah hanya diam. Di dalam kamar ngaji diam, anak saya pendiam. Ternyata apa? Di dalam kamar itu bisa berbahaya, Bapak. Di dalam kamar melihat HP, mungkin chat-chat dengan teman yang di luar Jawa atau dimanapun dengan laki-laki. Mungkin ada orang tuanya, anak saya pendiam, berjilbab tertutup, belum tentu di dalam. Mungkin WA-WA-an, video call dengan keluar orang-orang luar, ternyata bisa terbuka, ayo buka itu jilbab, bisa. Kita hilang, kita sudah gagal, kita sudah di rumah. Terus coba kita video call, coba itu dibuka, rambut kamu bagus, cantik, semelohai, buka lagi. Bisa jadi terbuka semuanya. Dengan di rumah, anak diam di dalam kamar, kita harus hati-hati. Karena apa? Ternyata budaya-budaya ini, dengan kod zaman yang sekarang ini, kita juga dituntut sebagai orang tua harus mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi memang jujur, kita akan lebih pintar dengan anak kita. Tanpa diajari Android, mereka pintar. Jadi pintar-pintarnya seleksi kita sebagai seorang guru, seorang orang tua, kita juga harus menuntun anak bagaimana tumbuh kembangnya anak. Materi di sini agak padat. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Teori kontrol, coba kita genggam apapun yang jenengan genggam. Kita praktekkan dulu, menggenggam sesuatu hal. Menggenggam boleh sesuatu yang kacang boleh atau emas permata boleh. Di sini kita bayangkan kita sedang menggenggam suatu benda yang sangat berharga, sangat berharga. Kemudian ada orang lain atau teman kita mencoba sekuat tenaga dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka tangan Anda. Apa yang Anda akan terjadi? Coba kita bayangkan dulu. Saya minta dua untuk menjawab. Kita menggenggam sesuatu hal.
teman kita, orang terdekat kita, saudara kita, tetangga kita menyuruh dengan menghardik, memaksa, mengiming-iming, merayu dengan sekuat tenaga, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin monggo 2 orang. Atau langsung, enggak apa-apa. Pak Is. Oke. Nah, gantian, nggih, monggo. Pastinya berbeda-beda, tiap orang akan berbeda. Kalau yang kita genggam itu adalah hal yang kita miliki, Bu. Walaupun dengan bujukan, hardikan, intimidasi, kita harus mempertahankannya, Bu. Gitu. Karena yang dipegang kita kan milik kita sendiri, seperti itu. Terima kasih. Aisyah. Oke, mungkin yang lain boleh. Kan pasti punya ini sendiri-sendiri, monggo. Nggak usah tegak, biasa saja. Seandainya kita sudah menggelar sesuatu, pasti kita mempunyai yang namanya prinsip. Jika seseorang sudah tertanam prinsip dalam dirinya, maka apapun godaannya, apapun rintangannya, pasti kita akan menghadapi dan menggenggam. Tidak mungkin kita tergoda oleh sesuatu yang tidak masuk akal ataupun yang orang lain membujuk supaya kita supaya kita tergoyah dalam prinsip kita. Itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, monggo. Enggak apa-apa. Oh, Pak Is. Lihat atau kita mengawasi apa yang diperbuat oleh seseorang itu, yang artinya yang menggenggam itu, apakah itu menggenggam sesuatu atau ada tujuan lain gitu, sehingga kita pokoknya menggenggam itu apapun kita melihat kondisi dan situasinya. Seandainya kita menggenggam ini emas yang digenggam tahu tidak bisa, tapi kamu mau memukul, mau apapun, mau membahayakan orang lain, belum dilepaskan. Jadi kita pokoknya bahwa apapun yang kita perbuat, kita lihat kondisi dan situasinya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ya? Tak kira yuk. Terima kasih. Enggak hukum, Bu. Sudah di sini lah sambil makan-makan enggak apa-apa. Nggih, di sini kita sharing. Iya, ternyata dari banyak pemikiran, banyak kepala, beda jawaban, beda persepsi, ya kan? Kita sejatinya nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Sebenarnya sesuatu yang kita genggam, orang itu ada yang kekeh pendirian. Monggo. Jadi teori kontrolnya, kontrol kita sendiri itu kan ada pada diri kita sendiri, ya kan? Mau kita melepas, mau kita tetap, itu kan semua dari dalam diri kita sendiri. Dengan segala macam cara, kalau kita kekeh pendirian, ya pasti tidak akan dilepas. Dengan berbagai macam cara, kita pertimbangan, bisa jadi ini dilepas karena bisa jadi kedepannya ini tidak membawakan dampak baik. Seperti itu bisa jadi harus melihat sekitar, mempertimbangkan, tapi tetap kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Di sini kita akan membahas pertama perubahan paradigma atau teori kontrol. Ternyata guru mengontrol murid itu ilusi. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter itu juga termasuk ilusi. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, seorang guru dapat mengontrol siswa. Kenapa kok ilusi? Ternyata siswa kita, murid kita, meskipun dari TK PAUD sampai ke perguruan tinggi, itu mereka
mempunyai hak memilih. Seringkali, mohon maaf saya pribadi, seringkali saya memaksa putra saya mengikuti kemauan saya. Itu juga berarti paradigma saya salah, teori saya salah. Saya pengennya mereka mengikuti apa kata saya, A ya A, sampai Z juga Z. Ternyata meskipun mereka masih anak kecil, ternyata mereka punya hak memilih. Bisa jadi kan tidak sama. Tapi bedanya, kalau saya dahulu, bapak saya A, ya harus A. Ya gitu. Nah, itu ya kan doktrinanya itu. Cuma sekarang saya ngomong A, anak saya sudah sampai D. Sudah emosinya ternyata saya tinggi gitu. Berarti saya harus belajar ini. Saya masih sering marah kalau tidak sama, lepas kontrol. Ternyata di sini murid kita, guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid. Misal murid punya pilihan, murid punya kemauan. Nantinya berarti kita itu mengikut, bukan langsung serta-merta murid maunya A diturutin A. Kita didengarkan, kita masukkan itu kita serap. Misalkan cocok, ya mungkin kita bisa ikuti. Seperti HP. HP di sini anak saya sendiri kalau tidak diperbolehkan marah. Mungkin orang tua kalau zaman sekarang tidak diberikan HP, ya mohon maaf, mungkin akan ketinggalan. Mungkin kontrol kita boleh, mungkin yang dulunya 4 jam, 5 jam dikurangi, tinggal 1 jam. Boleh melihat hanya 1 jam, selebihnya itu sudah. Jadi sebenarnya 1 jam kurang, jadi kontrol, ya kan? Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Doktrin murid kamu gini, ternyata tidak boleh. Itu ilusi. Teori selanjutnya ilusi mana lagi? Kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang lain. Ternyata itu ilusi. Kenyataannya, dalam kenyataannya menyatakan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Bisa jadi gini Bu, tidak semua murid kita dengan dikritik akhirnya semangat. Tetapi ada juga yang murid kita dengan dikritik bisa menjadi semangat. Jadi tugasnya guru memang ini karakter berbeda, karakternya dari macam-macam keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita harus berusaha untuk belajar. Jadi ada yang murid dengan dikritik jadi semangat, ada yang murid dengan adanya kritikan ternyata dia semakin down, semakin turun, semakin tidak berprestasi. Ada banyak pastinya, ada kan seperti itu. Tapi ada juga yang kebal mental, dengan dikritik maunya kamu salah, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Langsung dia motivasi naik, ada. Jadi dulu kita menentukan karakter dulu, itu kita menentukan karakter dulu. Kalau kita mengetahui apakah ini harus perlu dikritik atau ini tidak perlu dikritik. Ya, terima kasih Bapak. Iya memang. Jadi tugasnya guru memang kita kan melihat. Mungkin murid kelas 1 kemarin ada yang manja-manja seperti itu. Kan kita bisa melihat karakternya anak. Jadi kita mungkin apalagi guru kelasnya pasti lebih paham, bukan seperti itu. Kita bisa share, oh tahu anak ini stimulusnya butuh dikritik, anak ini butuh dihaluskan, ditebalkan mentalnya, ditebalkan karakternya, ada yang seperti itu. Jadi guru kita harus bertugasnya kita banyak. Jadi saya harapkan di sini guru kita juga sebagai orang tua, pengganti orang tua di rumah. Mereka adalah putra-putri kita. Selanjutnya adanya krisis identitas atau identitas yang gagal pada murid. Jadi dengan dikritik itu bisa menjadi identitas gagal karena murid merasa rendah diri. Ada yang seperti itu. Jadi kita memang harus sebagai guru kita harus mengetahui karakter murid kita. Ilusi selanjutnya yaitu semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ternyata ilusi. Kenyataannya apa? Bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Kita mengontrol murid. Murid mempunyai hak untuk menolak. Sebenarnya kan gini, murid kita menolak itu pasti punya alasan. Kita sendiri dibujuk tadi, kepalan dibujuk. Kita punya alasan. Karena merasa ini emas berlian, saya kekeh pendirian, saya dengan bujukan
rayuan, hardikan, mau apapun, ternyata kekeh. Itu kan memang haknya kita. Ada yang memang melihat kondisi lingkungan, karena ini nanti kalau saya tetap seperti ini akan merusak lingkungan, akan membuat hal-hal negatif, akhirnya saya lepas. Itu kan kontrol dari dalam diri kita sendiri. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Kalau kita biasakan misalkan hanya bujukan, kan hanya ilusi tadi, bujukan, ternyata mereka keluarnya dari luar, keluar kontrolnya dari luar, tanpa bujukan mereka tidak semangat. Itu kan nunggu, oh ini bu guru ini saya dibujuk, saya masuk. Tidak dibujuk, saya enggak. Berarti masih belum kesadaran dalam diri. Jadi kita harapkan nanti kan pelajaran ini tentang kesadaran dalam diri. Selain membujuk, kasih contoh juga Bu. Ya, selain membujuk betul, dikasih contoh. Jangan hanya membujuk tapi contohnya enggak ada. Jadi siswa, guru di sini adalah panutan, ya kan? Guru panutan, guru orang tua. Enggak di sekolah lah, di rumah orang tua nyuruh sholat, mohon maaf. Orang tuanya enggak sholat, itu kan pasti protes. Kalau kita dulu enggak berani protes, takut kan? Kalau sekarang protes. Kalau sekarang, oh ibu aja pegang HP, ya saya pegang HP dulu, kan gitu. Ibu aja belum mandi, ya sekarang saya belum mandi nanti, gitu. Itulah anak sekarang. Ada Bu, masih ada. Penghulunya itu berbuat baik. Kadang-kadang itu tetap jadi seperti begini. Alhamdulillah sudah lain Bu. Lain lagi. Mengajar di depan enak-enak itu lain. Nah, itu ada. Masih ada para zaman ini yang belum tuntas pada ilusi itu. Nggih, terima kasih. Karena karakter murid kita itu beraneka macam, beraneka dari lingkungan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, jadi pasti ada. Zaman dulu aja yang mandiri kan juga banyak. Sekarang juga ada yang seperti itu. Ada yang sudah dikasih contoh berulang-ulang, tetap aja pasti banyak. Jadi tugasnya guru, bagaimana kita untuk memahami karakter-karakter mereka. Ilusi yang selanjutnya, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Di sini tuh juga ilusi sebenarnya. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Misal, itu tadi yang disebutkan Pak Is, betul. Guru memberi contoh. Orang dewasa kita mengontrol. Ternyata anak sendiri terkadang masih punya dunianya mereka sendiri. Jadi bagaimana tugas kita menebalkan karakternya? Bagaimana tugas kita harus satu anak di rumah aja sudah menjengkelkan, mohon maaf kan gitu. Apalagi banyak. Tapi ya itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi orang dewasa mempunyai hak penuh kontrol ternyata juga ilusi. Anak punya mungkin dengan pendekatan-pendekatan nantinya. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu lama. Iya. Kita paksa sekarang, bisa jadi besok karena saya masuk sekolah rajin, karena dimarahi Bu Yuni, besok oh Bu Yuni tade, Ya. saya tak masuk, peleman kadek lah kan gitu. Ternyata itu tidak efektif, karena itu masih kesadaran dari luar. Kita harapkan kan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Misalkan terus memaksa, bisa jadi itu menimbulkan dendam pada gurunya. Misalkan dipaksa terus, anak nurut, bisa jadi di dalam ini karena ada hati yang terluka, bisa jadi dibawa. Atau mungkin nantinya gini, kan banyak anak-anak kuliah, misalkan di ospek berbalas dendam, karena dulunya saya diginikan, saya harus mengginikan juga. Padahal belum tentu adik-adik itu sama, kan seperti itu. Itu juga ilusi. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita. Mau dibujuk seperti apa diri kita. Jadi itu paradigma yang tadi kita mulai dari sini kita bisa merefleksikan
Memang karakter anak didik kita itu bermacam-macam. Jadi bagaimana caranya satu murid aja di rumah satu anak susah, apalagi banyak. Berarti itu tugas kita. Sekarang apa makna disiplin? Kita kan sering mendengar disiplin, disiplin dan disiplin. Mungkin dari Bapak Ibu, monggo. Disiplin itu apa? Patuh, Patuh, oke siap. Disiplin patuh. Ada lagi disiplin itu apa sih? Gitu. letakkan tempat pada tempatnya, Bu. Meletakkan pada tempatnya, oke. Taat, oke. Patuh, taat. Toro oca, ya patuh itu. Oh ya, toro oca. Oke, siap, siap, siap. Di sini karena saya membiasakan untuk belajar menggunakan Madura toro oca. Ikut, patuh. Banyak Pak Tuhan, jadi disiplin itu apa yang dia ingin bekerja yang ingin dia mengerti, apa yang diinginkan oleh hatinya itu. Oke, apa yang diinginkan oleh hatinya disiplin. Oke. Kalau sudah seperti itu akan timbullah motivasi dalam diri, intrinsik nanti. Apakah makna disiplin? Kita ambil dari bahasa. Disiplin adalah bentuk kontrol diri di dalam diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai yang disebut nilai kebajikan. Jadi kalau sudah disiplin kan pastinya akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus. Makna kata disiplin telah berubah menjadi, di sini saya tebalkan yang bermerah, sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi memang ya, kalau dulu disiplin itu kebanyakan kan patuh, turut, tunduk, peraturan. Jadinya kan bisa jadi tidak nyaman. Iya. Suruh sekolah, disiplin, harus disiplin. Merasa kita itu tidak nyaman. Nah, timbul ketidaknyamannya. Itu masih di luar diri. Menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak kita, di masa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kedisiplinan. Jadi diharapkan disiplin itu dari dalam diri, disiplin dari hati kita. Kalau disiplin hanya mengikuti aturan, berarti masih ada ketidaknyamanan. Yang mana disuruh disiplin karena menggunakan baju yang lengkap. Kita kan seperti itu aturannya kita, menggunakan baju lengkap jangan terlambat. Tetapi kalau anak masih, saya tidak mau terlambat biar tidak dimarahi Pak Guru, berarti masih dari luar. Saya tidak mau sholat karena dimarahi Bapak Ibu. Padahal sejatinya kita sholat Allah tidak tahu. Kalau misalkan kita melihat dari orang luar, mana Allah di mana, kan seperti itu. Tetapi keyakinan dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, walaupun orang tua saya tidak melihat, walaupun guru agama saya tidak melihat, ternyata Allah Maha tahu. Kan seperti itu. Kita sholat diawasi oleh Allah. Allah ada, Allah melihat apa perbuatan kita. Orang lain tidak bisa melihat, kita bisa, Allah bisa melihatnya. Jadi apapun yang kita lakukan timbul dari dalam diri. Saya berangkat pagi bukan karena ingin dimarahi guru. Dengan berangkat pagi sampai di sekolah santai, bisa membersihkan kelas, bisa bermain-main. Kita menggunakan seragam lengkap, misalkan tidak dimarahi guru, iya, tapi dalam diri hati memang, oh ini memang saya lebih ganteng, lebih cakep. Itu yang diharapkan. Tujuan pendidikan dalam penerapannya disiplin, yaitu menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah menerapkan itu semua. Murid kita sudah seperti itu semua. Jadi ada yang dapat dorongan dari luar, tetapi kita mengharapkannya adalah dari dalam diri. Jadi bagaimana menumbuhkan? Ya sebenarnya kalau kita bicara satu anak aja susah, apalagi 100. Tapi insya Allah dalam 100 itu, walaupun tidak 100%, pasti ada bibit, ya kan? Dan ini akan kita rasakan nantinya jika murid-murid kita ada disiplin dari dalam diri, bukan hanya murid kita saja sendiri, dari dalam diri kita memang saya harus sholat, karena jika saya tidak sholat saya masuk neraka, anggapkan seperti itu. Berarti tanpa dilihat orang tua saya sholat, karena Allah Maha melihat. Misalkan ada agama lain, mana Allah kamu, kan gitu. Oh inilah Allah saya berbentuk seperti ini, misal ada seperti itu, ya sudah biarkan, punya keyakinan masing-masing. Dalam diri kita, kita sholat, kita makan, kenapa kita berdoa? Kan gitu, meskipun doa itu tidak diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati juga bisa. Jadi kesadaran dari dalam diri, kita bisa mengontrol kita mau berbuat baik, buruk, kesadaran dari diri, dari motivasi intrinsik kita. Nilai-nilai di sini, disiplin diri, ada nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nilai-nilai ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil P3 atau profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus gotong royong, berpikir aktif, kreatif. Karena apa? Di Indonesia masih terkenal dengan kegotong royongannya. Jadi kita angkat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Kita di sini di Indonesia tidak hanya ada satu agama, banyak agama. Apalagi yang notabene saya pernah tinggal di luar Jawa, di mana Islam minoritas, bahkan sering kali disuruh untuk makan sesuatu yang kita tidak boleh dimakan. Ternyata dengan kita pelan-pelan, asalkan jangan langsung kita, ini haram bagi saya, karena beda tempat pasti akan berbeda adatnya. Di waktu itu kita arahkan, kita ngomong pelan-pelan, padahal sesama guru, ternyata mereka bisa menerima. Karena kalau urusan agama dimanapun itu sangat riskan, sangat berbahaya. Karena kalau kita di sini memang kita mayoritas, tapi kalau kita tinggal di daerah yang minoritas, itu juga kita juga harus, yang penting kita sopan, kita menghormati, menghargai, insya Allah kita akan diterima. Ya, yang penting beradaptasi. Misalkan di sini saja, di sini saya tempat yang baru. Dengan tempat baru berawal dari saya di daerah di bawah mungkin lebih kasar. Saya menemukan nilai-nilai kebajikan di sini. Ternyata di sini sopan santunnya lebih. Beda dengan yang semakin ke daerah pesisir. Nilai-nilai kebajikan sopan santun ternyata mulai terkikis. Dari bahasa halus yang digunakan ternyata itu sudah mulai berbeda. Sudah mulai terkikis di bawah. Di sini ada Bu Guru masih, bukan kita itu haus untuk dihormati, masih mendek, permisi. Di bawah mungkin menunduk. Di bawah sudah tidak nunduk lagi, Bu. Mungkin sering makan apa, Pak? Ya, padahal Pak ada sana apa, kan seperti itu. Ada Sabenten. Nilai-nilai kebajikan universal, contoh di sini peduli. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan. Peduli, rajin, integritas, hormat kepada orang lain, keterus-terangan. Jadi kan kita menginginkan dasar murid, guru aja kita kan ada apapun kita berterus terang. Tidak harus semuanya dikasih tahu kan ke orang. Mungkin ada sesuatu di sekolah yang tidak benar, tidak bagus, kita mungkin bisa sharing. Kita di sini bisa kebahagiaan yang kita dapatkan, kesantunan, pengabdian, toleran. Disinilah semua ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai positif yang harus ada dalam diri. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Ternyata di sini ada teorinya motivasi. Motivasi yang bisa membuat kita untuk bersemangat. Hukuman itu apa? Penghargaan, restitusi itu apa? Kita kupas satu persatu. Dalam teori motivasi perilaku manusia, yaitu di sini ada motivasi eksternal, ada internal atau ekstrinsik dan intrinsik. Yang mana tadi sebenarnya kita sudah memahami alurnya. Yang eksternal itu timbul dari luar, yang internal dari dalam diri. Jadi sini dicontohkan untuk menghindari ketidaknyamanan, misal menggunakan seragam karena takut dihukum, tidak terlambat takut dihukum, itu masih eksternal. Nah, kalau ini untuk mendapatkan imbalan, misal saya datang dapat hadiah dari Bu Yuni, saya datang nanti dikasih uang 2.000 sama Pak Is, itu masih eksternal. Karena bisa jadi di waktu itu Pak Is lupa, nggak dikasih, uangnya lupa, nggak dikasihkan, anaknya mungkin mencucu kan, enggak, saya besok enggak mau rajin, Pak Is lupa, padahal bisa jadi Pak Is waktu itu lupa, kan seperti itu masih eksternal, dari luar, karena mengharapkan imbalan dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, lah yang ini kita baru, kalau sudah tertanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri, mau dikasih uang, tidak dikasih uang sama Pak Is, mau dikasih hadiah, mau tidak dikasih hadiah sama Bu Yuni, tetap rajin, ini dari dalam diri. Dihukum oleh penghargaan, apa ya? Ternyata hukuman kok bisa dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa di sini? Dihukum oleh penghargaan, yaitu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini berdasarkan Alvin Hon tahun 93. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa dihukum oleh penghargaan? Mungkin ada yang bisa Contohnya kalau orang tua, biasanya Bu, kalau orang tua, kalau nilainya tinggi saya belikan sepeda, tuh biasanya itu kan tidak boleh biasanya Bu. Dia belajar karena dia ingin sesuatu, gitu. Bukan dari dirinya sendiri, karena ingin nilai yang bagus dari dirinya sendiri, karena ingin sesuatu hal yang dijanjikan oleh orang tuanya. Mungkin ada lain, dihukum apa ya? Kok dihukum oleh penghargaan? Penghargaan kok sifatnya menghukum? Itu ya, oke. Ada satu dari Bu Yuni, mungkin ada dari yang lain, Bu Pri, Pak Is, Pak Irfan, monggo, enggak apa-apa. Dihukum oleh penghargaan. Pendapat saya beda. Oke. Namanya dihukum dalam bahasa, tentunya namanya dihukum. Masih dikasih penghargaan. Sudah dihukum dikasih penghargaan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, ada pendapat lain. Setelah dihukum kok dikasih penghargaan, tidak menyelesaikan masalah. Di sini apa? Ternyata di sini dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn 93, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nanti akan saya jelaskan. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di mana di sini betul kata jenengan tadi, dihukum oleh penghargaan. Misalkan dengan kita sering memberi penghargaan, ternyata di sini bisa berakibat jangka pendek dengan jangka panjang. Yang mana penghargaan menghukum itu maksudnya apa? Bisa jadi gini, kamu harus juara kalau juara diberi penghargaan. Bisa jadi ini anak bisa tertekan. Suatu saat misal, sekarang saya lagi enggak fokus, lagi jelek nilai saya, bagaimana saya? Itu bisa menjadi beban buat anak kita. Ingat, bisa menghukum, hukuman bagi mereka. Jadi bagi mereka itu sudah beban mental. Karena kita harus, apalagi yang sudah juara satu, belum tentu tahun depan juara satu lagi, bisa jadi menurun, banyak faktor. Kan seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, bisa jadi seperti ini. Saya kan dapat hadiah. Nah, akhirnya biarlah kalau enggak ini pasti saya lagi yang dapat. Kan
Kan jadinya bermanfaatnya kan enggak ini, oh saya yang juara, saya yang ini. Jadi menghilangkan ketepatan. Oh biarlah, paling-paling juga dikasih buku, kan seperti itu. Buku banyak di rumah mau buat petasan misalkan seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mana di sini setelah seringnya tidak efektif di sini, kita sering kasih penghargaan, kita sering misalkan lagi tidak bagus tidak dikasih penghargaan, ini menurunkan. Atau saya memang sudah terbiasa juara 1, teman-teman saya di bawah saya, tidak mungkin mereka akan di atas saya. Jadi kan bisa menurunkan. Akhirnya karena saya sering pintar nomor 1, bisa jadi biarlah Dina lah. Paling saya yang dapat juara 1, teman-teman saya, apalagi kalau hanya 2 orang gitu, pasti saya nomor 1. Itu sebenarnya menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dengan seringnya adanya penghargaan itu juga bisa membuat kita motivasinya datang dari luar karena pengen dapat penghargaan. Anak saya harus dapat juara, dapat sepeda. Mau nanti orang tuanya ngomong enggak dikasih, ya sudah biar enggak usah belajar, kan seperti itu. Jadi pengennya kita kan di dalam diri. Di sini ada mematikan kreativitas. Anak yang sudah seringnya mendapat penghargaan, akhirnya ya sudahlah, saya kan sudah. Akhirnya kreativitas yang lain-lain itu, ide-ide yang lain tidak muncul. Jadi kan pengennya kita ya boleh memberikan semuanya rata. Nggak harus dengan pujian, dengan kita ngomong, oh kamu bagus. Motivasi yang mana nanti akan menimbulkan motivasi intrinsik. Itu yang kita harapkan. Kadang kan motivasi dengan bujukan hampir sama. Iya, hampir sama. Sebenarnya nanti hampir sama. Bentuk apresiasi program kebajikan. Dalam pemberian apresiasi lah ini, dalam pemberian apresiasi atau pengakuan hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada pengakuan khusus, misal namanya anak banyak dengan karakter yang berbeda. Pastinya kan kita memperlakukan juga berbeda. Jadi misalkan yang sering dikasih hadiah itu, misal di sini saya hanya memberi pujian terus sama Bu Yuni, pasti yang lain juga akan timbul rasa iri, kan seperti itu. Pasti itu. Padahal semuanya kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Unggul di ini, jatuh di ini. Unggul di sini, jatuh di situ. Jadi saling melengkapi. Yang mana pengakuan secara khusus, misal kita satu anak apa kita dampingi secara khusus boleh. Itu apresiasi program kebajikan. Selanjutnya pengakuan secara pribadi, ngomong face to face langsung boleh. Itu boleh. Pengakuan kepada semua murid. Nah, ini bergantian. Misalkan satu kelas, oh bagus ya, di kelas 2 sudah mulai menunjukkan. Jadi pengakuan secara seluruhnya, jangan hanya mentang-mentang yang cantik, kaya, pinter, semuanya di A, yang A terus, yang lain biarlah saya paling tidak dapat omong pujian aja, enggak, itu kan pasti timbul ya, timbul. Sedangkan anggap kita punya anak lebih dari 1, yang 1 pinter, misal pinter ngajinya 1 enggak, dipuji 1 pasti akan menimbulkan luka. Kok saya tidak? Bisa jadi luka itu bisa menyemangati dirinya untuk berusaha semangat, tapi bisa jadi menurunkan loh ya. Menurunkan yang di mana? Mungkin bisa dendam. Biar saya tak keluar aja, saya di rumah tidak nyaman seperti itu, jadinya saya ngobrolnya di luar dengan orang luar, dengan yang mau menghargai saya, takutnya kan seperti itu. Jadi meskipun kita terapkan di rumah aja, di rumah kita mungkin dengan memuji satu anak, itu dengan anak kandung, atau kita dengan keluarga kita, orang tua kita sering, si kakaknya kita atau adiknya kita, pasti ada luka. Kenapa hanya itu? Pasti terbesit. Kenapa hanya itu? Kan seperti itu. Bisa jadi ada dendam nantinya. Itu harus ada pada diri orang. Kenapa itu? Karena ditutup. Adanya pengertian yang dulu. Kalau hanya senang memuji, tidak ada efeknya juga. Ada yang lain. Dan tadi itu sudah menyampaikan dari seringnya dipuji, maka mulai semakin Ngelama. Oke. paling tidak kita bagaimana bisa ngakali
bisa memacu semua murid itu mulai kepada disiplin dari hatinya sendiri. Oke. Ya. Iya, terima kasih. Iya, memang benar pengakuan ini juga harus secara konsisten. Kita timbulkan dari intrinsiknya kita. Jadi kan gini, misal si A mungkin nggak bisa membaca. Ya. Wis paling super lah, anggap seperti itu. Tetapi di sini kan kita fokus pada prosesnya. Ya. Yang lain anggap bisa membaca sudah lancar, yang ini masih ATA, ya enggak apa-apa, itu prosesnya mereka. Tapi kadang di mata pelajaran lain Bu dia unggul. Ya, bisa jadi gini, ada unggul di matematika, di akademik, dia jatuh Dibaca. di membacanya. Banyak itu seperti itu. Ada yang gini, mohon maaf, membaca jatuh, akademik enggak bagus, tetapi karakter sopan santun Santun masuk. banyak, itu banyak Bu. Itu yang sudah saya rasakan, tidak bisa membaca, sopan santun anggap sedikit, orang tua tidak open, ternyata apa? Anak ini pintar untuk mencari uang. Lah, inilah kita kan tidak tahu, ya kreativitasnya, ternyata sering diajak orang tuanya, mungkin bawa burung dara dijual, akhirnya kan pinter, dilepas misalkan, dia bisa hidup. Jadi kan beraneka ragam karakter kita tumbuhkan. Jadi tugasnya kita memang bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik. Dan di sini pun tadi saya juga mengapresiasi, semoga Bapak Ibu yang di sini itu motivasinya intrinsik. Jangan nanti saya disuruh bu kepala karena saya takut. Jangan. Kan gini, berarti kalau motivasi ya memang saya datang pengen dapat ilmu baru, itu baru intrinsik, merubah saya. Jadi kalau saya rubah mindsetnya panjenengan misalkan di sini karena ada himbauan dari kepala sekolah harus datang semua. Enggak, itu berarti masih eksternal, takut karena saya. Ya. Takut. Takut. Saya tadi buka ada orang begini. Takut. Saya harus jalan begini. Tapi ada tidak dari luar Bu. Jadi saya mau mandi dingin. Tak mandi, Mas. Mandi, Mas. Wudhu juga Enggak, intrinsik dari dalam diri ya. Nanti kan nilai-nilai yang itu kan kita tadi semua beban kita tinggalkan dulu, kita kosongkan gelas, kita dapat ilmu baru. Contoh apresiasi program kebajikan di sini misalkan terima kasih, contoh hal kecil yang kita itu kadang sepele. Iya, Bu. Jadi murid kita, peserta didik kita itu butuh Bapak Ibu. Mereka itu sama dengan kita. Saya jenengan sama. Jangan dilihat saya kepala sekolah, sama, kita sama. Murid kita juga butuh. Mereka itu, tapi kebanyakan kita itu jaim, ya. Mohon maaf. Kita orang tua, apalagi ke anak juga sama. Misal anak kita, murid kita melakukan sesuatu hal kecil, itu kalau kita ngomong terima kasih, misalkan kemarin saya dapat contoh di sini. Maaf kadang Bu. Pada saat kamu mengepek sini, kemarin ada siswa kebetulan menumpahkan sesuatu hal di sini. Disuruh orang tuanya mau mengepelkan. Saya dekati, mohon maaf, enggak apa-apa, saya tidak butuh bersihnya. Ya. Saya butuh tanggung jawabnya. Ini anak mengepel kenapa kamu ngepel? Saya salah. Saya menumpahkan minuman. Akhirnya orang tua mungkin tidak enak. Ya. Bu, nanti tak bersih. Apalah. Lah ini yang mematikan karakter anak kan sebenarnya. Saya tidak membutuhkan bersihnya. Anak mau mengerjakan. Akhirnya terima kasih ya, sudah bertanggung jawab, sudah mau ngepel. Bu, maaf kotor, tidak bersih, tidak apa-apa. Itulah yang kita pengen, ya kan? Jadi kita bilang terima kasih, misal ada murid kita minta tolong membawakan sesuatu. Mungkin dengan ucapan, "Nak, terima kasih sudah membawakan bukunya Bu Guru." Kata kecil sepele itu ternyata bisa menumbuhkan, senangnya luar biasa. Karena dulu saya juga pernah zaman waktu masih SD disuruh di Pak Guru saya terkenalnya sangat pemberontak di kelas, seringkali dijadikan ketua kelas, misal anak-anak laki-laki yang luar biasa nakalnya, super nakal, disuruh bilang nanti ke Pak Guru lapor, seperti itu.
disuruh menuliskan di papan. Zaman dahulu disuruh nulis di papan 2 lembar 3 lembar, saya nulis. Ternyata capek ya, enggak enak jadi orang pinter, enggak enak jadi dipercaya. Ternyata dengan kata-kata terima kasih ya nak sudah membantu Pak Guru, semangat. Padahal saya tadi mungkin pikiran saya setelah dewasa, saya ditipu ya, 2 halaman 3 halaman saya capek tiap hari, belum nanti saya pulang di rumah nyalin. Ternyata kata-kata terima kasih ya nak itu tumbuh saya semangat lagi. Senang, saya menghargai, peduli. Misalkan kemarin ada empati. Di sini saya juga anak-anak alhamdulillah itu ilmu yang saya dapatkan di sini. Nyata-nyata kemarin kebetulan ada yang mbahnya meninggal atau saudaranya yang meninggal. Saya awal pertama kali di sini, saya melihat juga kaget. Ini kenapa kardus diputar setiap hari? Kalau yang pengalaman saya di bawah mungkin kan beda tempat beda. Ya sekali itu diputer sudah kita kifayah datang ke sana. Ternyata di sini putarannya setiap hari. Boleh 1000, boleh 500 setiap hari sampai kalau tidak salah kemarin 7 hari, ya Bu. Ternyata dari itu 5 hari empatinya timbul. Ada teman mungkin sakit, kan kita berempati. Ternyata nilai-nilai itu saya dapatkan dari ya entah itu memang guru di sini sudah mendoktrin seperti itu atau lingkungan seperti di sini sudah seperti itu, saya belajar. Oh berarti ya bagus. Saya yang selama ini mungkin pengalaman saya dulu hanya sekali sudah. Ternyata di sini lebih hari 1, kedua, ketiga sampai ke-7 diputar itu kan juga dapat nilai plusnya. Saya mendapat nilai-nilai kebajikan universalnya. Saya mendapat nilai-nilai yang budi luhur yang mungkin di bawah belum saya dapatkan dari panjenengan semua. Itu sudah kesadaran. Dan bahkan kemarin juga dari siswa kita salah, kebetulan yang ada di sini hanya saya sendiri. Beliaunya langsung nyeletuk. Kamu tadi ageje. Di waktu senam ageje. Terus Bu Guru tanya, kalau ageje apa yang harus dilakukan? Ternyata Bu, berarti harus push up, harus ini. Bukan Bu Guru yang menyuruh, bukan. Karena ini konsekuensinya anak yang tidak. Berarti ini sudah timbul karena saya bercanda. Waktu itu, oh berarti nilai bagus, berarti mau mengakui. Oh iya Bu, saya akhirnya berbondong-bondong. Berarti nilai inilah, positif ini. Anak kan berarti bukan lihat saya di depan. Mau saya juga tidak menegur, kan gitu. Ternyata mereka inilah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari siswa-siswi sini. Berarti sudah terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memunculkan nilai-nilai intrinsik pada mereka. Motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi itu banyak macamnya. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan, termotivasi biar nyaman, biar tidak dapat hukuman, bisa. Ada juga yang mendapatkan motivasinya dapat imbalan, tidak apa-apa, dapat sepeda, kan gitu. Ada yang motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini baru yang intrinsik. Jadi bukan dari dalam, dari luar. Ada motivasi untuk mendapatkan PKH. Oh iya, ini motivasi, iya, boleh. Kan sudah PNS Bu. Boleh, itu motivasinya. Entah mau terlaksana enggaknya kan itu urusan belakangan. Langsung ditolak dengan sistem karena ASN, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Matikan dulu anu lagi. Tinggal sedikit paling. Kita lanjut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba kita renungkan dulu ya Bapak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman apa konsekuensi. Hukuman itu. Oh, hukuman. Dulu. Oh ya, hukuman. Bu. Sekarang yang kedua, pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman Bu. Hukuman. Oh, dihukum. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Tapi Bu, tidak, kalau kita amati bisa jadi hukumannya tidak.
Oke, nggak apa-apa dijawab dulu. Konsekuensi. Yang mana? Yang murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Hukuman. Oke, ada yang hukuman ada konsekuensi, tidak apa-apa. Oke. Pak Jun konsekuensi. Ya. Karena apa, Pak? Kenapa kok konsekuensi? Karena kan apa siswa kadang tidak punya masker atau gimana. Oke, siap. Pasti. Oke. Mas. Oke, lanjut dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira menulis kembali karena ketumpahan kita menumpahkan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Hukuman. Yang di bawah lari mengelilingi lapangan. Nah ini sama-sama lari. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman jawab berbeda dari atas dari nomor 1. Kedua-dua. Oke, siap. Oke, kita ini ya. Coba. Ini. Yang hukuman menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret konsekuensi. Karena apa? Kita sudah tahu, kita punyanya teman kita sudah tulis, punyanya teman salah, kita disuruh menggantikan karena ketumpahan kita konsekuensi. Nah, kok tadi ada yang ini lari di atas sama lari di bawah. Ingat, hukuman itu sifatnya mendadak, tanpa diduga, dan ternyata hukuman itu efeknya itu bukan berefek positif. Jadi misal yang bawah, kenapa yang bawah konsekuensi? Karena di sini adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saat telat terlambat waktu pelajaran PJOK. Ini ada kesinambungan Bapak. PJOK lari itu kan bermanfaat untuk pemanasan. Nah, jadi kalau misalkan mohon maaf terlambat disuruh menulis 100 kali, apa faedahnya? Terlambat menulisnya 100 kali. Ya seperti itu. Itulah hukuman itu tidak terduga, bisa berefek langsung mendadak dan itu merugikan. Misal seharian disuruh tidak menggunakan sepatu. Ya kalau siswa kita, coba siswa di kota. 1, malu pasti. Pembulian pasti. Penyiksaan fisik kan, dia pasti sakit hati. Pastinya itu. Pasti akan Nomor 1 tidak ada manfaatnya. deh. Tidak ada berapa kali bagi mereka yang tulisannya tidak Bisa nulis pinter, Mas. akan menjadi baik. Oke, siap. Itu manfaatnya, nggih. Tapi untuk menulis misal sudah nyatetnya 100 kali bisa bagus. Tapi di sini termasuk dalam hukuman karena anak dihukum ya nantinya pasti berdampaknya apa kan seperti itu. Bisa jadi nanti sudah capek besok tidak masuk sekolah, bisa jadi sudah capek kan gitu. Bisa jadi yang nulisnya jelek, bisa jadi bagus. Itu tapi termasuk hukuman karena tak terduga dan sangat merugikan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi mungkin bisa dibaca dengan sendiri biar cepat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sebenarnya juga menyakitkan, tapi dalam batas menyakitkan untuk sementara. Tapi kita ke depannya kita akan menjadi lebih bagus. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan fisik sekarang. Hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba. Iya, itu hukuman. Anak tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana. Konsekuensi itu sudah dibahas. Misalkan kamu tidak sudah diomongkan, kamu tidak misalkan terlambat, berarti kamu harus terlambat masuk ke kelas. Lewat 10 menit, berarti konsekuensinya kamu harus tinggal di dalam kelas, waktu jam pelajaran selesai, waktu istirahat kamu mengerjakan tugas yang belum selesai. Itu konsekuensi, karena sudah diomongkan. Kalau moro-moro terlambat, lari 200 kali, ya itu hukuman tiba-tiba. Berarti sudah disepakati. Iya, sudah disepakati. Konsekuensi kan misal, Bapak, Ibu, saya minta jenengan masuk. Karena kalau tidak masuk nanti
penilaiannya, untuk daftar hadirnya nanti jelek kan, itu konsekuensi kan jadinya kan gitu. Saya menyepakati. Nggih. Konsekuensi kan sudah diomongkan. Jadi tidak tiba-tiba. Restitusi di sini. Restitusi adalah menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan diri. Jadi murid juga bisa kita restitusi. Caranya yaitu dengan restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif. Dengan direstitusi tidak langsung marah, kita bisa menjadi positif. Ciri-ciri restitusi ini, tawaran bukan paksaan. Kita merestitusi, misalkan saya di sini, guru saya restitusi dengan kalau saya memaksa harus masuk, tidak masuk, saya kasih nilai SKP-nya jelek. Nah, itu kan langsung maksa. Jadi kalau saya restitusi, saya tanya kenapa tadi tidak masuk, kenapa, ini ada alasannya apa? Pastinya kan ada alasan tertentu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya contohkan satu. Hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Kalau misalkan takut karena dihukum, berarti kan anak karena salah takut dihukum, menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi di sini yang termasuk identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi, murid atau anak taat peraturan. Tetapi kalau restitusi, memecahkan masalah. Jadi kita gimana caranya misalkan tidak masuk, bukan karena takut saya, karena tidak masuk, misalkan saya konsekuensinya tidak masuk taat aturan, itu masih bisa dari luar. Tetapi kalau sudah saya cari kenapa terlambat, kenapa tidak masuk, akhirnya oh saya bangun siang. Akhirnya gimana biar tidak bangun siang? Berarti pasang alarm, itu kan memecahkan masalah. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah merupakan budaya positif yang harus kita lakukan. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba di sini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Apa? Kenapa kita disuruh mencuci tangan, menggunakan masker? Manfaatnya kira-kira apa? Untuk keselamatan, kesehatan. Itu keyakinan. Jadi kalau misal helm, menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendara sepeda motor? Kira-kira keselamatan. Oke. Kalau jawaban panjenengan keselamatan, masker juga keselamatan, itu adalah sudah motivasi dalam diri, keyakinan kita. Jadi kalau aturan, memang aturan polisi harus menggunakan helm. Tapi kalau yang kita ikuti aturan, berarti kalau tidak ada polisi tidak menggunakan helm. Tetapi kalau kenapa keyakinan kelas, kalau sudah keyakinan saya ada polisi, tidak ada polisi, gunakan helm, menggunakan masker biar tidak terkena virus, itu sudah keyakinan kelas. Ya itulah yang mau kita tumbuhkan. Jadi bukan peraturannya. Di sekolah tidak boleh terlambat, di sekolah tidak boleh ada nah. Cara membentuk keyakinan kelas yaitu membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi di sini diharapkan di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas kita menyuruh anak-anak untuk bekerja kelompok. Di dalam bekerja kelompok itu pasti ada tanggung jawab. Tidak mengerjakan tugas harus tanggung jawab. Terus peduli, membuang sampah pada tempatnya, itu sebenarnya juga keyakinan kelas. Misalkan harus di sini menjaga kebersihan, disiplin. Misal disuruh mengerjakan tugas, tidak ada gurunya, tapi tetap mengerjakan, berarti tanggung jawab. Itu keyakinan-keyakinan itu yang harus kita bentuk. Tidak gara-gara dimarahi guru, tidak mengerjakan karena tidak dapat nilai, lah itu masih dari luar. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, itu ternyata kebutuhan dasarnya kita pertama, kita punya kebutuhan dasar. Pastinya kan, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bisa jadi kita tidak boleh mengecas, oh anak itu misal, anak kita ada yang meminta bekalnya teman misal, salah kan itu. Tapi kan kita tidak tahu apa maksud dari semua itu. Kenapa anak ini mencuri makanan misal, ternyata bisa jadi di rumah tidak ada makanan. Berarti kan kita kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua manusia ada kebutuhan ini. Manusia, hewan kan ada kebutuhan hidup.
Ada kalau hewan membunuh mangsa lain karena hidup, kebutuhan hidup. Itu tidak dipungkiri, bertahan hidup. Di sini ada kebutuhan tentang penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Semua kita butuh. Penguasaan, kebebasan, kita butuh bebas loh ya. Bapak Ibu butuh kebebasan, kesenangan. Kita sudah mendapatkan sesuatu hal, kita sudah bekerja, pasti butuh kesenangan. Itu adalah sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Hidupnya sudah enak, pasti kan pengen yang lain, kan seperti itu. Kalau sudah pertama tidak ada buat makan, pasti yang dicari pertama bukan untuk senang-senang, Bapak. Pertama pasti gimana caranya anak saya bisa makan, kan seperti itu. Mau dengan cara apapun, kan kebutuhan hidup dulu, bertahan hidup dulu. Sandang pangan. Lah, sandang pangan itu yang utama. Betul. Dunia berkualitas yaitu tempat yang khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran positif tentang kehidupan kita. Misal di foto, di dalam foto itu misal kita flashback untuk ke belakang, ada foto kita, memori kita, berkualitasnya di sana itu dulu lagi apa. Kita membayangkan hal-hal positif yang akan kita dapatkan. Posisi kontrol, di sini posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang mana di sini, ini contoh-contohnya bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya kasih contoh video yang mana posisi kontrol sebagai penghukum. Kita itu pernah, saya jujur sendiri, saya juga pernah sebagai posisi penghukum. Lah, dari 5 posisi ini, kira-kira yang mana lebih efektif? Apa penghukum? Patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, kan seperti itu. Apa teman? Kalau teman itu bisa kita merayu anak, atau bisa pemantau atau manajer yang lebih efektif, nanti kira-kira seperti apa? Ini contoh sebagai penghukum. Ada anak yang terlambat, ada guru piket di depan. Sini kamu. Kalau saya Pak Ishak, saya mau tahu lah murid. Selalu terlambat, kan gitu. Pasti terlambat. Maaf Bu, Berarti itu sering terlambat. Jadinya gurunya marah. Ya, kita marah, penghukum, kita penghukum. Apa lagi? Pasti kamu tidak terlambat. Malah sekalian kamu jadi anak. Kan bisa mengejas. Ternyata hukuman itu bisa mematikan ini loh, ternyata. Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket. Nah, disuruh, moro-moro langsung disuruh 2 kali. Kenapa? Kan tidak terima, ada alasan tidak menerima. Jujur saya juga pernah di posisi itu, kan gitu. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum, anak moral langsung dihukum. Di sini ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat anak itu merasakan, oh saya melakukan ini karena bersalah. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini pembuat merasa bersalah. Ini tuh susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Jadi anak merasa bersalah karena Bisa menghina kamu. apa yang sudah dia lakukan. Duh, gimana ini? Makan anak. Duh, Gusti Naren. Jangan atau guru nata kerja. Kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Akhirnya anak kan merasa bersalah. Jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak sekolah. Ini pembuat merasa bersalah. Kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Yang selanjutnya posisi sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman.
perlakuannya beda, kata-katanya juga lain. Sama dengan posisi anak sama-sama terlambat. Naren, Gantian teknik berarti. Ini lewat. Boleh, boleh. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ini sebagai teman, kan lebih dekat. Bisa jadi anak Saya cerita. ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Jadinya kan agak anak itu Tadi, akan jadi, mudah, biar masih kadang ada cengengesannya. Itu sebagai teman. Nah, contoh posisi sebagai pemantau. Pemantau lain nanti. Jadi di antara 5 posisi kontrol, kira-kira mana yang harusnya kita lakukan? Naren, Ngegas yo. Beda nanti, perkataannya beda. Naren, apa peraturan sekolah kita Nah, tentang kita tunjukkan peraturan-peraturan dulu. Itu sebagai pemantau. kita Anak digali. sekolah jam 7. Digali. Oh, harus jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat. Kita konsekuensi kelas, konsekuensi sekolah ditunjukkan. Harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Anak tahu, anak sudah mulai tahu karena konsekuensi yang karena terlambat 20 menit di dalam kelas. Kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Itu kalau sebagai pemantau. Sebagai manajer adalah posisi yang terakhir. Apa yang dilakukan guru kalau anak terlambat? Ada stimulus-stimulus tertentu. Naren, Bahasanya juga tegas waktu di ini kan. Tapi nanti dari dalam. Pagi Bu. Nah, selamat pagi Naren. anak guru lebih ini. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Anak dimintain, kenapa kamu terlambat? Ternyata alasannya sudah Sekolah jelas. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Keyakinan kelas sudah ditunjukkan. Sendiri dan orang lain mungkin ya Nah, Bu. menghargai diri sendiri. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling Lah, menghormati? saling menghormati juga harus diterapkan. Ininya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Anak mulai digali, Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm. akhirnya timbul motivasi intrinsik. Komputer alat. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah tadi 5 posisi kontrol. Jadi yang lebih harusnya kita kerjakan sebagai guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yang mana guru harus menstimulus anak bagaimana anak ini akan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri. Anak yang posisi manajer, anak sudah tahu kesalahannya, dia mau apa ke depannya, dicari solusinya, kita sama-sama untuk menggali motivasinya, apa yang harus kita kerjakan. Segitiga restitusi yaitu di mana kita bisa menyelesaikan masalah dengan yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa melakukan ini. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi, anak kita tidak boleh langsung mengejas. Misalkan ada anak, berarti kita berbuat salah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Itu dalam menstabilkan identitas. Anak kita juga pernah melakukan hal yang salah. Tidak semua manusia itu sempurna, kan seperti itu.
Yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Pasti anak melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Jadi kita cari dulu apa alasannya. Kamu pasti punya alasan tertentu melakukan itu. Maukah kamu belajar cara untuk mengatasinya seperti itu? Lah, setelah di validasi tindakannya, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar? Bagaimana caranya kita untuk memperbaiki diri? Misalkan keyakinan kelas anak tidak disiplin, bagaimana yang kita lakukan? Jadi dalam segitiga restitusi, 3 cara itu yang akan kita gunakan. Di sini ada contoh sekilas, kemarin saya merestitusi siswa. Siswa di sini menstabilkan identitas. Kelas 6 jarang masuk sekolah. Saya dikasih laporan dari guru-guru sama wali kelasnya tidak pernah masuk. Ditanyakan 3 hari tidak masuk sekolah. 1 minggu, sekitar 1 minggu, mbahnya meninggal katanya. Lah, di sini Bu Guru juga pernah melakukan hal yang salah. Tidak semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Itu digali dulu. Itu menstabilkan identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Anggap itu kan kita menumbuhkan dulu motivasi siswa. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Ditanyakan dulu, dia tidak masuk karena apa? Alasannya ini, kita gali. Neneknya meninggal, alasan nenek meninggal tidak pernah ada laporan untuk izin. Oh, ternyata setelah ditanyakan anugerah tidak masuk sekolah itu sudah betul tidak? Tidak betul, melanggar aturan. Oh. Di sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita apa yang sudah dilanggar kita tanyakan. Tindakan yang dilakukan anugerah melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah tidak. Ternyata anak sudah distimulus melanggar. Keyakinan apa yang dilanggar kan seperti itu. Tidak disiplin masuk sekolah. Menurut kamu keyakinan yang sudah dilanggar anugerah itu betul. Baiklah, jika menurut kamu keyakinan itu penting, maka apa yang harus kamu lakukan? Anak distimulus, nggak harus kamu nyuruh seperti ini enggak. Ternyata anak digali disiplin untuk masuk sekolah. Tidak masuk sekolah, apa yang harus anugerah? Ini anak jarang masuk sekolah, tidak ada kabar. Kita stimulus, ternyata bisa meminta izin. Pada siapa nak? Minta izin kepada Pak Guru. Boleh menggunakan Bisa surat, sekarang kan surat jarang. Berarti kita bisa arahkan untuk menggunakan anak punya HP, ternyata HP bisa digunakan untuk berkirim pesan menggunakan HP. Itu menanyakan keyakinan. anugerah tidak masuk sama sekali. Dulu sama Pak Dan alhamdulillah ini sudah terbukti anaknya sudah masuk. Jadi kita pendekatan karena karakter anak kita ternyata bermacam-macam. Nah, inilah contoh-contoh dari segitiga restitusi. Sekarang untuk sebelum saya akhiri, refleksi dulu dari Bapak Ibu, mungkin 2 orang, apa yang setelah kita dapatkan dari budaya positif hari ini, perasaan panjenengan, lelah mungkin ya, nanti enggak apa-apa, refleksi 2 orang, monggo, saya minta refleksinya 2 orang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Pelajaran apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dari program ini? Dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan ilmu ini? Monggo, saya butuh refleksinya dari Bapak Ibu. Dari Ibu 1, Bapak 1 mungkin. Perasaan yang didapat dari pembelajaran ini adalah kita harus lebih belajar sabar lagi dalam menjadi guru. Lebih banyak belajar dan belajar, terutama di sabar, di memotivasi siswa untuk menggali potensi yang dimilikinya, Bu. Terus ternyata yang pelajaran yang didapatkan yaitu tadi kita lebih memahami, lebih menggali potensi karakter yang dimiliki siswa dengan tanpa jenuh, tanpa lelah, walaupun siswa kita sering melakukan kesalahan. Oh, Terus yang tabungannya.
kurung tutup. Dilakukan Bagaimana adalah nah orang sesuai tadi kita banyak belajar, banyak sabarnya, banyak menggali, bukan menggali ya, merefleksi diri. Mungkin di pembelajaran yang bermasalah saat mengajar atau saat kita memberikan materi kepada siswa. Jadi banyak-banyak belajar di sini, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih applause buat teman kita. Mungkin ada Bapak yang mau merefleksikan, monggo. Boleh. Direfleksi apa yang telah kita dapatkan di sini, berbagi praktik baik saya dengan jenengan. Mungkin Ibu, terima kasih. Kunci utama seorang guru adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Yunia, sabar, memang ya sabar ada. Supaya tidak satu komitmen kepada diri kita sendiri itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan guru. Kita dalam budaya positif ini kita harus konsisten melakukannya. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya berkolaborasi dengan panjenengan. Dengan kita bersama-sama di sini, ternyata kita bisa untuk berbagi praktik baik. Jadi saya mendapat sedikit ilmu, saya bagikan ke jenengan, nanti kita terapkan ke anak didik kita. Ada kurang lebihnya, saya terima kasih. Saya mohon maaf mengganggu waktu panjenengan semua. Mari kita hal-hal positif yang kita dapatkan kita terapkan kepada siswa kita. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.